Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Nurul Rizka Humaira, yang kedua Ulfahmi, dan yang ketiga saya sendiri, Satria Alfanza, akan membacakan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang teknik penulisan proposal dan skripsi. Bagian pertama, A. Proposal penelitian kuantitatif dan kualitatif. A. Proposal penelitian kuantitatif. Rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Rancangan peneliti paling tidak berisi 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, organisasi dan jadwal penelitian, proposal penelitian. Kualitatif dikemas dalam sistematika seperti 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. F. Kegunaan hasil penelitian. 2. Landasan teori. Kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. A. Deskripsi teori. B. Kerangka berpikir. C. Hipotesis penelitian. 3. Prosedur penelitian. A. Metode penelitian. B. Populasi dan sampel. C. Instrumen penelitian. D. Teknik pengumpulan data. E. Teknik analisis data. 4. Organisasi dan jadwal penelitian. A. Organisasi penelitian. B. Jadwal penelitian. 5. Biaya penelitian. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlakukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat risiko kegiatan dilakukan, jarak tempat peneliti dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk 286 penunjang seperti bahan, alat, transportasi, sewa alat komputer. Semua biaya dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. B. Proposal penelitian kualitatif. Komponen dan sistematika dalam proposal penelitian kualitatif tidak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Komponen dalam proposal penelitian tersebut secara garis besarnya terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, jadwal penelitian, organisasi penelitian, biaya penelitian. Komponen dalam proposal tersebut dapat disusun ke dalam bentuk sistematika proposal seperti 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Fokus penelitian. C. Rumusan masalah. D. Tujuan penelitian. 2. Studi perpustakaan. Studi perpustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan normal yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat 3 kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. 3. Metode penelitian. Metode A. Metode dan alasan menggunakan metode kualitatif. B. Tempat penelitian. C. Instrumen penelitian. D. Sampel sumber data. E. Teknik pengumpulan data. F. Teknik analisis data. G. Rencana pengujian kebebasan data. 5. Organisasi penelitian dan jadwal penelitian. A. Organisasi. Dalam organisasi penelitian ini terdiri atas kedua tim penelitian, beberapa anggota penelitian, pengumpulan data, bendahara, tenaga administrasi. Masing-masing perlu dikemukakan uraian tugas dan waktu yang tersedia. Yang B. Jadwal penelitian. Penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relevan lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Untuk itu perlu dienangkan
jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan. Yang 6, pembiayaan. Jumlah biaya yang dilakukan tergantung pada tingkat profesionalisme. 5. Pembiayaan. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya. Tingkat risiko kegiatan dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Skripsi penelitian kuantitatif dan kualitatif. A. Sistematika urutan skripsi dan tugas akhir. A. Bagian awal. 1. Halaman judul atau cover. 2. Isi halaman judul atau cover terdiri dari logo UIN, judul, skripsi atau tugas akhir, kalimat diajukan kepada fakultas, nama penulis, instansi tempat penulisan, dan tahun penulisan Masehi dan Hijriah. 3. Disusun secara estetis. Disusun jaraknya sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Dalam bentuk piramida terbalik, baris pertama lebih panjang dari baris kedua. Baris kedua lebih panjang dari baris ketiga. 4. Dalam hal penulisan, unsur-unsur yang dimuat pada halaman judul atau cover ditulis secara sisteris. Susunan baris-baris diatur sedemikian rupa sehingga setiap baris terletak di tengah-tengah, seimbang kiri dan kanan. 5. Logo UIN ditempatkan pada posisi paling atas. 6. Judul, penempatan dan penulisan judul diatur sebagai berikut. Judul ditulis di baris paling atas dengan jarak dari margin atau sekurang-kurangnya 4 cm. Judul yang panjang ditulis menjadi 2 baris dengan jarak 2 spasi. Pengetikan menggunakan huruf kapital. Anak judul, kalau ada, dipisahkan dari judul dengan tanda titik 2. Judul tidak diakhiri dengan tanda titik atau tanda baca lainnya. Ukuran huruf 14 Times Roman. 7. Skripsi atau tugas akhir. 8. Kalimat diajukan kepada fakultas. 9. Oleh. 10. Nama penulis ditempatkan setelah kalimat diajukan kepada fakultas. Ditulis berurutan ke bawah daerah, jarak 6 spasi dari kata oleh. Huruf yang digunakan semuanya huruf kapital. Penulisan nama penulis tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun. 11. NAME. 12. Instansi atau nama perguruan tinggi dicantumkan secara berurutan dimulai dari nama, program studi, fakultas, dan UIN. Penulisannya semuanya menggunakan huruf kapital. 13. Tahun Hijriah atau Masehi. Penyusunan karya tulis pada baris paling bawah dengan jarak 3 cm dari margin bawah. 14. Warna cover untuk skripsi adalah hijau muda dan untuk tugas akhir berwarna biru muda. Yang pertama, halaman pengesahan. Halaman terdapat pada lampiran 4. Yang nomor 2, halaman persetujuan pembimbing. Halaman persetujuan pembimbing berisi yang A. Kalimat persetujuan pembimbing ditempatkan pada bagian atas tengah. Yang B. Diktum persetujuan berbunyi seperti yang terdapat pada lampiran 3. Yang C. Tanggal persetujuan. Yang D. Tanda tangan dan nama pembimbing. Nomor 3, halaman moto atau halaman persembahan. Moto dan boleh tidak. Persembahan biasanya ditunjukkan kepada seseorang atau lembaga yang memiliki hubungan khusus dengan penulis. Nomor 3, kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak atas selesainya karya tulis.
Ucapan terima kasih pihak yang secara langsung telah membantu penyelesaian karya tulis. Ucapan daftar isi. Daftar isi dimasukkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi dan fungsi sebagai petunjuk bagi pembaca tentang pokok-pokok masalah yang ditulis serta halaman yang memuatnya. Daftar tabel. Jika dalam suatu karya tulis terdapat 5 atau lebih tabel, maka perlu dibuatkan daftar sendiri beserta nomor tabel dan halaman yang memuatnya. Kata-kata daftar tabel dicantumkan di tengah-tengah. Selanjutnya nomor tabel, judul tabel dicantumkan secara berurutan, masing-masing diikuti dengan nomor halaman yang memuatnya. Yang A, selanjutnya yang B, bagian isi. Mulai dari hal-hal yang bersifat umum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian menyempit dan fokus menuju pokok masalah. Nomor 2, identifikasi masalah. Berita pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang nomor 6, objek penelitian. 7, metode penelitian, sistematika penulisan. Dari bab-bab uraian itu adalah tentang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti. Yang nomor 2, data penelitian. Yang nomor 3, penutup. Yang B, lampiran. Format penulisan atau teknik penulisan. Yang pertama, jenis kertas yang digunakan untuk menulis naskah skripsi adalah HPS 70 gram warna putih. Yang nomor 2, margin. Nomor 3, sistem penomoran terbagi menjadi yang pertama, nomor halaman untuk bagian awal skripsi menggunakan angka Romawi kecil. Yang B, nomor halaman untuk bagian teks atau isi dan bagian akhir mulai dari halaman pendahuluan sampai dengan halaman lampiran-lampiran angka Arab. Yang C, nomor bab menggunakan angka Romawi besar. Yang nomor 4, jenis huruf dan ukuran huruf. Naskah diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font size 12 pada komputer dan seluruh naskah harus menggunakan huruf yang sama. Sekian pembacaan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum